Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. 10 tanda-tanda hari kiamat besar yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kata beliau, amblasnya bumi di belahan bumi timur. Sebagian ulama mengatakan di bagian Asia, di mananya Allahu a'lam. Tapi ini adalah tanda-tanda kiamat besar yang akan terjadi nanti. Kemudian terjadi lagi longsor bumi di belahan bumi barat. Seperti yang kita tahu, sisi barat bumi adalah wilayah Afrika dan seterusnya. Kemudian amblasnya bumi di Jazirah Arab. Yang dimaksud amblasnya bumi di sini artinya longsor yang sangat besar. 3 tanda ini sekaligus terjadi di 3 titik yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Kemudian dalam hadis ini disebutkan secara acak tanda-tandanya, dan setelah saya baca terjemahannya kemudian akan saya sebutkan urutannya. Lalu kata Nabi SAW, kabut yang akan menutupi bumi. Kemudian datangnya Dajjal, muncul binatang melata, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, matahari terbit dari barat, keluarnya api dari perut kota Aden yang menghalau manusia, dan turunnya Isa putra Maryam. Hadis ini telah disepakati ulama dengan sifatnya yang acak dalam menyebutkan tanda-tanda hari kiamat tersebut. Dan banyak dalil-dalil lain yang mengurutkan tanda-tanda yang 10 ini dalam hadis ini. Urutan yang pertama adalah keluarnya Dajjal. Dajjal itu diambil dari kata Dajjalah, yang berarti kekacauan, dan Dajjal punya ciri-ciri yaitu 1. Rusak mata kanannya, menyembul seperti anggur busuk, dan Nabi SAW bersabda, ketahuilah bahwa Dajjal buta mata kanannya dan Tuhan kalian tidak buta. 2. Dajjal memiliki kulit yang hitam-hitaman serta tertulis 3 huruf Araf, Kaf, Fa, dan Ro di jidatnya, dan orang-orang yang beriman bisa membacanya, yang buta huruf ataupun yang tidak. Yang 3, rambutnya keriting, lagi tinggi besar badannya. Nabi SAW bersabda, jika kalian dengar Dajjal keluar di suatu tempat, maka hindarilah walaupun kalian harus lari ke gunung. Dia akan membuat kerusakan selama 40 hari. Seharinya seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti seminggu, dan hari selanjutnya seperti hari biasa. Dan kata Nabi SAW, seluruh bumi ini akan dimasuki oleh Dajjal, tak terkecuali pun selain kota Madinah dan Mekah, karena setiap gerbang kota Madinah dan Mekah dijaga oleh malaikat yang siap menghunuskan pedangnya. Kemudian di waktu yang bersamaan, ketika Dajjal memasuki Palestina, di Banidah terjadi ribut-ribut. Semua kaum muslimin sepakat keluar untuk mengejar Dajjal dan membunuhnya. Muncul satu orang yang namanya seperti Nabi Muhammad SAW, dan nama bapaknya juga sama seperti nama bapak Nabi Muhammad SAW, dan beliau dari keturunannya Nabi SAW. Dia inilah yang akan menjadi Imam Mahdi dan sekaligus tanda-tanda kiamat yang kedua. Pada saat dia tiba di Mekah, maka kaum muslim membaitnya beserta pasukan yang tidak disebutkan jumlahnya, dan terbentuklah pasukan jihad. Lalu secara berentetan keluar tanda-tanda ketiga. Pada saat pasukan jihad Al-Mahdi tiba di Darul Maida, Nabi Isa AS turun sambil memegang kedua sayap malaikat di masjid yang memiliki menara putih di Damaskus, dan dari rambut yang basah meneteskan air. Maka dia pun turun kemudian masuk, dan orang-orang mengenalnya kalau dia itu adalah Isa. Salatlah mereka dengan Al-Mahdi imamnya.
Setelah itu mereka menuju Palestina, kemudian sampailah mereka di depan pintu gerbang Babulut. Dajjal bilang, bukakan pintu gerbang, mereka tidak akan mampu melawan kita. Karena memang pada saat itu Dajjal memiliki banyak sekali pasukan. Maka dengan sombongnya Dajjal, dia menunggu di depan pintu. Maka tatkala gerbang pintu dibuka, Dajjal kaget. Dia melihat Isa alaihissalam. Dan kata Nabi SAW pada saat itu bahwa Dajjal sudah tahu bila ajalnya sudah tiba. Begitu melihat Isa, Dajjal lari sambil meleleh badannya di depan para pengikutnya. Dan pada saat Dajjal sudah mati, pengikutnya ketakutan semua. Karena pada awalnya mereka berpikir bahwa Dajjal itu Tuhan lagi perkasa anti mati. Maka berhamburanlah mereka bersembunyi di bawah pohon dan batu. Kemudian batu dan pohon berkata, hai Muslim, ini Yahudi, maka bunuhlah mereka. Pasangan Muslim pun membunuhnya. Dan kata Nabi SAW, pada saat itu agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW akan masuk ke semua rumah tanpa terkecuali. Dan dunia pun pada saat itu dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam selama 40 tahun yang diisi ketenangan, berlandaskan syariat Islam. Setelah itu keluar tanda-tanda kiamat yang keempat, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah keturunan Adam. Nabi SAW sebutkan ciri-ciri mereka, yaitu mata mereka sobekannya kecil, sehingga mata mereka kelihatan seperti sipit, tapi bola matanya besar, dan mereka memiliki rambut keriting, serta memiliki postur tubuh seperti manusia. Dalam suatu hadis disebutkan, mereka akan mendatangi sebuah sungai yang airnya banyak mengalir. Mereka semua minum dari air sungai itu, dan yang terakhir datang dari mereka tidak mendapatkan air. Ini menandakan bahwa jumlah mereka pada saat itu sangatlah banyak. Allah berfirman kepada Isa dalam hadis qudsi, wahai Isa, aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada seorang pun dari kalian bisa mengalahkannya, termasuk Isa alaihissalam. Maka selamatkanlah dirimu bersama dengan para pengikut-pengikutmu ke Gunung Tur. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini tidak seperti manusia normal. Mereka memakan apa saja dan membunuh semua orang yang tidak seperti mereka. Salah seorang dari mereka tahu bahwa dia tidak akan mati sehingga punya 1000 anak. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwasannya Ya'juj dan Ma'juj akan membunuh siapapun yang mereka temui. Bahkan pada saat mereka sudah merasa menguasai bumi, mereka menembakkan anak-anak panah mereka ke langit. Lalu Allah menurunkan anak-anak panah mereka sebagai fitnah yang dipenuhi dengan darah. Maka mereka berkata, kami telah membunuh semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Lalu Allah mengizinkan Isa alaihissalam untuk berdoa kepada Allah agar memusnahkan mereka, dan Isa pun berdoa. Maka Allah pun menurunkan kepada mereka hama serangga kecil seperti cacing, setiap orang satu, dan itu membuat mereka mati. Dan setelah Ya'juj Ma'juj musnah semuanya, Nabi Isa pun kembali memimpin umat manusia sampai beliau meninggal. Dan ketika beliau meninggal, sebagian besar manusia kembali lagi kepada kekufuran. Dan tanda-tanda kiamat yang kelima pun muncul, yaitu keluarnya binatang melata. Dalam hadis sahih bahwasannya Allah akan mengeluarkan binatang melata yang bisa berbicara bahasa manusia dan sekujur tubuhnya ditutupi bulu. Kemudian ia datangi orang-orang yang kufur, menasihati mereka dan mengingatkan mereka yang tidak mau beriman dicap oleh hewan tersebut. Hanya Allah yang tahu dicap seperti apa, sehingga ketahuan mana yang kafir dan mana yang beriman. Binatang ini terus berkeliling di muka bumi, lalu kemudian Allah lenyapkan hewan ini. Lalu datang tanda-tanda kiamat yang ke-6, 7, dan 8. Terjadi longsor besar di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Semua terjadi secara serentak. Kemudian datang yang ke-9, keluarnya api dari kota Aden di Yaman. Dalam suatu hadis dikatakan bahwa api ini bukan sembarang api, tapi api ini bisa menghalau manusia untuk jalan. Dalam riwayat dikatakan, api tersebut akan berdiri seperti gunung yang besar, dan dari seluruh pelosok dunia bisa melihatnya. Tidak terbayang betapa besar api ini, dan api ini akan menghalangi orang-orang untuk jalan. Dan terakhir adalah
tanda-tanda kiamat yang ke-10, yaitu ditiupnya sangkakala, yaitu dan yang terakhir tanda-tanda kiamat yang ke-10 sebelum ditiupnya sangkakala, yaitu terbitnya matahari dari barat. Dan kata Nabi, taubat akan diterima sebelum matahari terbit dari barat. Berarti selain tanda-tanda ini, orang-orang masih bisa taubat. Wallahu alam.